Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Kak Lina untuk pembahasan penilaian akhir tahun kelas 10 sesi kedua. Nah, ini sesi kedua dimulai di soal nomor 22, perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida adalah 3:2. Jika 30 gram magnesium direaksikan dengan 16 gram oksigen, maka massa magnesium oksida yang terbentuk adalah, kita buat reaksi, magnesium tambah oksigen menjadi magnesium oksida. Diketahui perbandingannya adalah 3:2. Nah, massa yang direaksikan magnesiumnya 30 gram, oksigennya 16 gram. 30:16 kan tidak sama dengan 3:2. Berarti kita cari nih, siapa yang menentukan reaksi atau pembatas reaksinya. Kita bagi saja dengan perbandingan massanya. 16 bagi 2, 8. 30 bagi 3, 10. Berarti penentunya yaitu si oksigen. Jadi oksigennya habis bereaksi. Nah, bagaimana tahu massa magnesium yang bereaksi? Tadi kan 16 bagi 2, 8. 8 dikali 3 berapa? 24. Nah, sehingga massa magnesium oksida yang terbentuk adalah 24 tambah 16. Sehingga jawabannya adalah 40 gram. Jadi oksigennya habis bereaksi, magnesiumnya masih tersisa 6 gram. Sehingga jawaban nomor 22 yaitu yang D. Selanjutnya pembahasan nomor 24. Pada suhu dan tekanan yang sama, 4 liter gas CXHY tepat habis bereaksi dengan 26 liter gas oksigen menghasilkan 16 liter gas karbon dioksida dan sejumlah tertentu uap air. Maka nilai harga X dan Y adalah, nah kita lihat di sini ada kata kunci ya, semua zat pada reaksi nomor 24 ini adalah gas. Nah, kalau gas semuanya berlaku hukum Gay-Lussac. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Kita buat dulu nih reaksinya. Tadi hidrokarbon rumusnya CXHY tidak diketahui ditambah dengan gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Hidrokarbonnya 4 liter, kemudian oksigennya 26 liter, karbon dioksidanya 16 liter. Kita sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 2. Jadi 2, 13, 8. Nah, ini kan perbandingan volume. Sama saja dengan perbandingan koefisien. 2, 13, 8. Yang namanya persamaan reaksi itu kalau sudah setara, jumlah atom di kiri dengan atom di sebelah kanan harus sama. Di sini yang sudah kelihatan jumlah atom oksigennya 13 kali 2, 26. Sedangkan di sebelah kanan baru 8 dikali 2, 16. Berarti untuk atom O di sebelah kiri 26, di sebelah kanan 16 ditambah X. Berarti X sama dengan 26 kurang 16 berapa? 10. Berarti koefisien H2O adalah 10. Nah, ini yang ditanya di soal adalah nilai harga X dan harga Y. Coba kita lihat, X ini untuk siapa? Untuk atom si C. Di sebelah kiri atom C 2X. Untuk C 2X di sebelah kiri. Di sebelah kanan 8 dikali 1. Berarti X-nya sama dengan 4. Sedangkan untuk Y, ini untuk atom hidrogen. Atom hidrogen di sebelah kiri 2 kali Y, berarti 2Y. Di sebelah kanan tadi 10. 10 dikali 2,
20, berarti Y-nya sama dengan 10. Jadi kalau kita tulis X dan Y berturut-turutnya 4 dan 10, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 25, gas X sebanyak 33 gram menempati volume 16,5 liter. Jika 14 gram gas nitrogen pada P dan T yang sama pada pressure dan temperatur yang sama menempati volume 11 liter, maka gas X tersebut adalah, ini ada kata kuncinya, pada P dan T yang sama, sehingga berlaku hukum apa? Hukum Avogadro. Hukum Avogadro, perbandingan mol akan sebanding dengan pembandingan volume. Kita punya rumusnya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, ini untuk volume pertama yaitu punya siapa? Punya si gas X. Gas X-nya volumenya berapa? 16,5 liter. Nah, kemudian menghitung molnya berarti masanya dibagi sama MR gas X, berarti 33 dibagi MR-nya sama dengan, sama dengan siapa di sini? Sama dengan nitrogen. Nitrogen pada P dan T yang sama volumenya 11 liter. Molnya berarti 14 dibagi dengan MR-nya nitrogen. Nitrogen kan N2 ya. Berarti 14 dikali 2, 28. Ini bisa kita sederhanakan. 16,5 per 33 itu 1 per 2. Kemudian MR-nya naik ke atas, MR sama dengan 14 dengan 28, 1 per 2, 2-nya naik jadi 22. Berarti MR-nya sama dengan 2 kali 2, 44. Kita lihat di jawaban ya. Yang MR-nya 44 siapa? Yaitu gas karbon dioksida. Sehingga jawaban nomor 25 yang D. Nomor 28, suatu senyawa mengandung 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Bila 0,1 mol senyawa tersebut mempunyai berat 10 gram, rumus molekul senyawa tersebut adalah, nah, langkah pertama kita menghitung atau mencari rumus empiris. Rumus empiris itu persen masanya dibagi dengan AR-nya masing-masing. Nah, senyawa ini mengandung kalsium, karbon, dan oksigen. Kalsiumnya 40%, karbonnya 12%, oksigennya 48%. Kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Kalsium 40, karbon 12, dan oksigen 16. Sehingga kita memiliki perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding 3. Sehingga kita punya rumus empiris senyawa ini adalah Ca-nya 1, C-nya 1, O-nya ada 3. Kita hitung dulu nih MR-nya, apakah sama atau beda nih dengan MR dari rumus molekulnya. Ca tadi 40, kemudian karbon 12, O-nya 3 kali 16 itu 48. Berarti MR dari rumus empirisnya 100. Nah, kita cocokkan dengan MR rumus molekulnya. MR-nya sama dengan massa dibagi dengan mol. Massanya 10 gram, molnya 0,1. Jadi kita punya MR-nya 100. Nah, kita cocokin.
MR dari rumus empiris 100, MR dari rumus molekul juga 100. Artinya rumus empiris sama dengan rumus molekulnya, sehingga senyawa yang dimaksud adalah CaCO3. Sehingga jawaban nomor 28 yang tepat adalah yang B. Nomor 29, sebanyak 246 gram kristal magnesium sulfat dipanaskan sehingga terbentuk kristal MgSO4 sebanyak 120 gram. Ini reaksinya. Mula-mula si magnesium sulfat mengikat airnya, masanya 246. Ketika dipanaskan, masanya berkurang menjadi 120, berarti massa air yang menguap tinggal kita kurangi saja. 246 dikurang dengan 120 sama dengan 126. Nah, ini yang ditanya di soal rumus senyawa kristal tersebut. Nah, untuk mengetahui rumus kristal, kita bisa membandingkan mol magnesium sulfat dengan molnya si H2O. Ya, berarti ini magnesium sulfat berbanding dengan H2O. Masanya magnesium sulfat 120, masanya si air 126. Kemudian kita bagi dengan MR-nya masing-masing. Mg itu 24, S-nya 32. O-nya kan di sini ada 4. 4 kali 16, 64. Nanti kita jumlah ya. 24 tambah 32 tambah 64 itu dijumlah 120. Ya. Untuk airnya 126 ya dibagi dengan MR air. H itu 1 dikali 2 berarti 2. 2 ditambah O-nya 16. 2 tambah 16 sama dengan 18. Nah, 120 bagi 120 dapat 1. Ini kita sederhanain dulu aja, sama-sama dibagi 2. Berarti 63. Ini 9. 63 dibagi 9 dapat angka 7, sehingga kita memiliki perbandingan antara magnesium sulfat dengan airnya adalah 1:7 ya, sehingga senyawa kristal yang dimaksud yaitu yang E. Nomor 33, reaksi antara amonia dengan karbon dioksida berlangsung sebagai berikut. 2NH3 tambah CO2 menghasilkan CONH2 2 kali plus H2O. Nah, yang ditanya di soal, massa NH3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 30 gram CONH2 2 kali. Nah, di sini sudah diketahui koefisiennya NH3 dengan koefisiennya si CONH2 2 kali. NH3 berbanding dengan CONH2 2 kali, perbandingannya 2 berbanding 1. Perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya. Kita cari dulu nih molnya si urea. Urea masanya 30, MR-nya 60. Diperoleh molnya 0,5. 2 berbanding 1, satunya 0,5. Berarti kalau 2 berapa? 2 kali 0,5, 1 mol. Nah, yang ditanya di soal adalah massa si NH3. Berarti kita cari massa sama dengan mol dikali dengan MR-nya. Molnya si NH3 1, MR-nya diketahui di sini 17, sehingga massanya 1 kali 17 gram. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 33 yang A. Selanjutnya nomor 34, sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 1 liter HCl 2 molar. Menurut reaksi
Nah, ini reaksinya juga sudah disetarakan. Maka volume gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada keadaan STP atau standar temperatur pressure. Kita buat reaksinya. Fe direaksikan dengan HCl menghasilkan FeCl2 plus H2. Kita buat mula-mula bereaksi sisa. Fe-nya molnya 28 dibagi 56, 0,5. Sedangkan HCl untuk menghitung molnya volume dikali dengan molaritas. 1 dikali 2 itu 2. Nah, kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molnya. 0,5 dengan 2 itu kan perbandingannya tidak 1:2. Berarti kita harus mencari pereaksi pembatas. Siapa pereaksi pembatas? Mol dibagi sama koefisien yang terkecil itulah pereaksi pembatas. 0,5 bagi 1 dengan 2 bagi 2 lebih kecil 0,5 dibagi 1, berarti si Fe adalah pereaksi pembatas, sehingga Fe-nya habis. Untuk mengetahui mol HCl-nya yang bereaksi, pereaksi pembatas tadi 0,5 dikali 2, berarti HCl-nya yang bereaksi 1. FeCl2 dan H2 koefisiennya sama-sama 1, berarti sama dengan si Fe, berarti 0,5, ini juga 0,5 ya. Nah, pertanyaan di soal, volume gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada keadaan STP. Berarti volumenya H2 sama dengan mol dikali volume molar. Molnya 0,5 atau 1/2. Volume molar dalam keadaan standar itu 22,4 liter per mol. 22,4 bagi 2, 11,2. Berarti jawabannya yang B. Soal terakhir, soal nomor 35. LPG yang terdiri dari campuran 4 liter gas propana dan 6 liter butana dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menurut reaksi. Sudah diketahui, sudah ditulis reaksinya. Ya, yang ditanya adalah volume gas karbon dioksida total yang dihasilkan dari kedua reaksi di atas. Nah, ini menggunakan hukum Gay-Lussac. Perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan volumenya. Pada reaksi 1 C3H8 berbanding dengan CO2-nya, perbandingannya 1:3 nih koefisien CO2-nya. Tadi propananya kan dibakar sempurna, berarti dia habis bereaksi. Propananya 4, 1:3, berarti 4 kali 3 berapa nih? 12 liter. Jadi CO2 yang dihasilkan pada reaksi 1 sebanyak 12 liter. Kemudian pada reaksi kedua C4H10 banding dengan CO2, koefisiennya 1 berbanding 4. Tadi butananya berapa nih? 6 liter. 1:4, berarti 4 kali 6, 24 liter. Pada reaksi kedua diperoleh CO2-nya 24 liter. Yang diminta adalah karbon dioksida total. Berarti kita jumlahkan 12 tambah 24 sama dengan 36. Jadi yang tepat untuk soal nomor 35 jawabannya yang B. Sekian penjelasan dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.